Inang yang dikasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, karena di masa-masa PPKM level 4 gereja kita dan semua yang ada di bawah naungan distrik 10 Medan Aceh masih melakukan ibadah di tengah-tengah rumah, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan di masa-masa sulit ini kita percaya bahwa Tuhan akan tetap menopang dan menguatkan kita. Dan biarlah firman Tuhan hari ini di pertanyaan minggu ke-10 sesudah Trinitatis menjadi sukacita dan membuat kita menjadi tetap kuat menjalani kehidupan ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam pertanyaan kita hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-23 ayat 23 hingga ayat 28. Matius pasal 23 ayat 23 hingga ayat yang ke-28. Mari kita membuka firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini adalah sebuah pengajaran dari Yesus kepada banyak orang, terlebih kepada orang-orang pada masa itu, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang memang ingin diingatkan agar kembali kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupannya. Jadi Yesus itu melakukan kecaman yang mungkin secara harafiah sedikit keras dan luar biasa, menggentarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada masa itu. Kenapa Yesus harus mengecam mereka? Karena di dalam kedudukan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah pemimpin-pemimpin yang dihormati. Tetapi sekalipun mereka menjadi pemimpin yang dihormati, banyak hal-hal yang mereka abaikan di dalam kedamaian sejahteraan, di dalam keadilan, di dalam kebenaran yang dinaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mereka melakukan diskriminasi. Mereka sebagai pemimpin-pemimpin agama membeda-bedakan atau membuat diskriminasi. Ada ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Hal-hal ini dilihat oleh Yesus, bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu malah semakin menutup kerajaan sorga bagi banyak orang, karena kepemimpinan mereka, jabatan mereka pakai menjadi semena-mena. Dan kita boleh lihat bahwa Yesus mengungkapkan tentang kemunafikan. Firman Tuhan ini pertama-tama sekali mungkin harus saya akui diperuntukkan kepada saya, kepada para haladu, kepada semua orang percaya. Maka firman Tuhan ini adalah perenungan kepada pribadi. Yang sering menjadi persoalan adalah ketika bicara tentang kemunafikan, kita menganggap bahwa ayat ini diperuntukkan untuk orang lain.
Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk merenung bagaimana sebenarnya hati dan pikiran, bahkan hidup kita selama ini di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kemunafikan adalah yang tidak sesuai di luar dan di dalam. Mungkin sebagai manusia yang lemah, ketika ada orang yang melakukan kebaikan, kita tidak tahu apa yang tersimpan di dalam hati dan pikirannya. Tetapi Yesus mau mengingatkan, kalaupun ada orang yang bisa menipu orang lain, tetapi Allah tidak bisa dibohongi. Karena Tuhan mengerti akan segala sesuatu, bahkan dari lubuk hati yang terdalam. Maka firman Tuhan ini membuat kita untuk tetap tersadar agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diperkenan oleh Allah. Jangan lagi kita jatuh ke dalam kesia-siaan. Terkadang saya mau pusing dan tersenyum melihat perbuatan-perbuatan kita atau perbuatan-perbuatan orang percaya yang merugikan dirinya sendiri. Tentang kemunafikan, kerugian itu sebenarnya berada pada orang yang melakukannya, bukan kepada orang yang menerima hal-hal munafik itu. Karena sekali lagi ketika kita hidup di dalam ketidakbenaran di hadapan Tuhan, sekalipun mungkin dunia melihatnya luar biasa, sekalipun dunia mungkin melihatnya menjadi baik dan hebat, tetapi Tuhan tahu apa yang sebenarnya kita inginkan atau kita lakukan di dalam hati dan pikiran kita. Maka yang dirugikan adalah kita. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang yang mau dekat dengan Tuhan, bagus, dan itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau ada orang yang mau melakukan kebaikan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja, bagus, dan itu memang yang dikehendaki Tuhan. Tetapi betapa kasihannya untuk orang-orang yang sudah berlelah-lelah melayani di gereja, melakukan yang terbaik di gereja, tetapi dia di dalam kehidupannya tidak benar di hadapan Tuhan, maka dia akan mengalami kerugian yang besar. Yang pertama, dia lelah telah melakukan banyak hal untuk orang lain, dan yang kedua, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Lalu mengapa kita harus memilih jalan yang demikian? Lalu mengapa kita harus memilih jalan yang sia-sia? Bukankah itu malah semakin membuat kita menjadi manusia yang tidak berharga, karena kita mengalami kehilangan yang banyak. Ternyata kelelahan kita, pelayanan kita, niat baik kita, pertolongan kita, ataupun segala sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain dalam bentuk kebaikan atau kasih menjadi sia-sia. Karena ternyata kita mungkin di tengah-tengah keluarga tidak mengasihi istri kita. Kita mungkin di tengah-tengah keluarga menjadi orang yang menghilangkan sukacita. Kita mungkin di tengah-tengah keluarga tidak menjadi sahabat yang baik. Kita mungkin di tengah-tengah keluarga menjadi orang yang sombong dan angkuh. Ya, mungkin orang-orang sekitar tidak mengetahui kepribadian atau di tengah-tengah keluarga kita apa yang terjadi. Tetapi sekali lagi, persoalan hidup munafik adalah persoalan antara orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalaupun dunia bisa dibohongi, tetapi Tuhan tidak bisa. Maka teguran Yesus ini pertama-tama bukan karena kebencian Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi karena kasihnya agar orang yang hidup melayani Tuhan tidak menjalani kehidupan dengan sia-sia. Sebab yang dikehendaki oleh Yesus adalah mencintai Allah di dalam kebenaran dan memiliki buah di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Allah, mungkin kita akan menjadi gentar di dalam kehidupan ini. Kalau begitu, amang, tidak usah lagi saya melakukan kebaikan. Kalau begitu, saya tidak perlu lagi memberikan masukan atau ide atau bahkan usulan supaya semuanya menjadi baik, karena nanti saya dituduh sebagai orang-orang yang munafik. Tidak. Saya tidak mau mengajak pemikiran kita ke arah sana. Karena melakukan kebenaran, melakukan keadilan, melakukan kehendak Tuhan, itu menjadi topik minggu kita. Kalau kita mau nanti melihat khotbah dari
minggu kita, Yeremia pasal yang ke-22 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Maka kita juga tidak menjadi gentar karena takut dicap sebagai orang munafik. Kita tidak menjadi menghindar dari kehendak Tuhan untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan kebaikan. Tetapi biarlah kebaikan dan kebenaran yang ingin kita lakukan itu di dalam kehendak Allah, karena kita mencintai Tuhan. Maka ada 3 hal yang setidaknya membuat kita tetap bertahan di dalam melakukan kebenaran Tuhan. 3 hal yang membuat kita tidak terjatuh kepada kemunafikan. Yang pertama adalah kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kalau mau melihat perikop ini, di perikop atasnya atau perikop sebelumnya, Yesus melakukan pengajaran-pengajaran. Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan. Dia memberikan bekal tentang cara berpikir, bagaimana kerajaan sorga dan bagaimana Allah menghendaki apa yang harus dilakukan oleh umatnya. Maka ketika yang pertama kita mengenal Yesus dan Allah di dalam kehidupan kita dengan benar, maka kita tidak akan melakukan sesuatu dengan kemunafikan. Maka kita tidak akan terjatuh kepada hal-hal yang membuat kita menjalani kehidupan dengan kesia-siaan. Yang kedua, agar kita tidak terjatuh kepada keputusasaan untuk melakukan kebenaran, atau kita takut dicap sebagai orang munafik. Yang kedua adalah biarlah ucapan dan kehidupan kita selaras dan sejalan. Yang menjadi persoalan adalah kenapa kita menjadi orang-orang yang kelihatan munafik? Karena tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatannya. Terkadang dia boleh menjadi luar biasa di dalam nasihatnya, di dalam peneguhannya, di dalam doanya, di dalam ucapan-ucapannya, di dalam ungkapan-ungkapannya. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya, dia tidak benar-benar melakukan seperti apa yang ia katakan. Maka ini akan menjerumuskan kita kepada perasaan bersalah. Maka kita akan dicap sebagai orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Hanya orang-orang yang taunya ngomong saja. Hanya orang-orang yang taunya berbicara saja. Maka biarlah kita belajar untuk menyelaraskan ucapan dan perbuatan. Kalau belum mampu, kita sedikit menahan diri. Nah, sekali lagi ini juga menjadi peringatan kepada saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Jangan-jangan saya juga jatuh ke dalam hal-hal demikian. Khotbah sampai berbusa-busa, sampai keringat, sampai mengeluarkan tenaga yang maksimal. Tetapi dalam kehidupan saya tidak melakukannya, maka saya pun akan mengalami seperti yang dikatakan oleh firman kita hari ini. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, dari ayat 23 sampai ayat 28 ada 3 kali kata celaka. Nah, kata celaka ini kalau dalam bahasa Yunani disebut woi. Jadi woi itu kalau diartikan secara harfiah, dia maksudnya adalah betapa sungguh mengerikan atau menakutkan sekali. Maka peringatan Yesus, celakalah hai ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Ini menyatakan dan menggambarkan betapa sadisnya, betapa mengerikannya, betapa menakutkannya untuk orang-orang yang tidak menjalani kehidupan ini dengan benar. Untuk orang-orang yang mencintai kemunafikan. Untuk orang-orang yang berbeda di luar dan di dalam. Bapak Ibu, saudara-saudari, yang ketiga, agar kita menjadi teguh untuk mau tetap melakukan keadilan dan kebenaran, dan untuk tidak takut dianggap sebagai orang munafik, dan bahkan kita tidak terjatuh dalam kemunafikan. Kita harus memiliki persekutuan yang intim kepada Tuhan. Ini tidak sekedar hanya persoalan pandai berdoa. Ini tidak hanya sekedar hanya persoalan hafal ayat-ayat firman Tuhan.
tetapi ini mengarah kepada inti dari hubungan kita kepada Allah. Setiap hari, setiap waktu, tak ada hari yang dilewati tanpa berdoa kepada Tuhan. Maka hal yang ketiga ini membuat kita akan diingatkan. Ketika mengucapkan sesuatu, kita akan diingatkan bagaimana kita menghidupi apa yang akan kita ucapkan itu. Kita akan diingatkan untuk terlebih dahulu menjalaninya sebelum kita mengharapkan orang melakukannya. Maka di dalam persekutuan yang intim, poin yang ketiga akan membuat kita menjadi kuat. Karena Allah bersama rohnya akan memberikan hikmat. Allah bersama rohnya akan mengajar dan menuntun kita. Bapak ibu saudara-saudari, terlebih di masa PPKM ini, kesulitan sedang melanda. Saya pribadi sebagai uluan di tengah-tengah gereja kita yang baru ditempatkan, sempat bergumul. Saya belum pernah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah gereja kita di Langkatan. Tapi Tuhan pasti menguatkan kita semua. Sekalipun kita tidak bisa bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Seperti lagu badai pasti berlalu, maka iman kita juga akan memberi keyakinan semuanya akan menjadi baik-baik saja. Biarlah kita tetap bersabar. Saya mengerti kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi psikologi membuat kita begitu hancur dan berantakan. Rancangan-rancangan, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, harapan-harapan dan impian-impian kita mungkin menjadi kacau balau. Tetapi sekali lagi, bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan memberikan penghiburan. Dia akan memberikan anugerah kelimpahan. Persoalannya, bagaimana kita memahami situasi dan kondisi ini di dalam iman kepercayaan. Bagaimana kita memahami situasi dan kondisi ini di dalam kesabaran dan kerendahan hati. Bagaimana kita memahami kondisi ini di dalam kasih yang daripada Allah. Maka kalau kita belum memiliki berkat yang banyak, kita tidak akan mudah mengeluh. Kalau kita merasa bahwa Tuhan melimpahkan berkat, kita akan mengerti bagaimana harus menolong orang lain. Maka setiap anak-anak Tuhan akan merasakan keadilan, akan merasakan sentuhan kasih Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya akan memperoleh kekuatan dan kehidupan yang daripada Allah. Biarlah keadilan dan kebenaran, biarlah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan kita lakukan dengan benar-benar, dengan bersungguh-sungguh, sehingga apa yang kita lakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan menghasilkan buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, dan terlebih Allah berkenan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Allah kami yang di surga, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang memberi kami kehidupan dan kekuatan. Bapa, di dalam kelemahan kami sebagai manusia, terkadang kami tidak mampu memahami kondisi yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi iman kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Ya Allah kami, berikanlah kami kekuatan. Semua manusia di tengah-tengah dunia ini, semua orang percaya di tengah-tengah dunia ini, secara khusus bagi jemaat Tuhan, dari yang paling kecil hingga yang sudah tua, parhaladu Tuhan di tengah-tengah gerejamu, HKBP Karya Pembangunan, dan semua gereja di dalam distrik 10 Medan Aceh ini. Tuhan kami yang di surga, tolong kami Bapa untuk tetap dalam keadaan kuat dan sehat. Jauhkan kami dari mara bahaya, terlebih COVID-19 yang belum juga usai, malah semakin kemari, semakin mengalami penyebaran yang luar biasa. Tapi kami mau berserah kepadamu. Kami sungguh percaya Tuhan akan memberi pertolongan bagi kami. Cukupkan apa yang kami butuhkan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Persoalan ekonomi, persoalan
sosial. Biarlah Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat, agar kami boleh tetap bertahan, agar kami boleh tetap bersyukur. Kami tidak mau menyerah, karena Allah setia untuk senantiasa memberkati kehidupan kami. Bapa yang di surga, firman-Mu menjadi kekuatan dan penuntun hidup kami, agar kami melakukan kebenaran seturut dengan kehendak-Mu, sehingga dunia menjadi orang yang percaya melalui kehidupan kami, dan Tuhan berkenan atas kami. Ampuni dosa kami ya Allah, di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin.